Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala kulli hal, al-mausufi bi sifatil azamati wal jalal, al-ahadis samadil hayyil qayyumil kabiril muta'al, lahul asmaul husna wa sifatul ula wal majdi wal kamal. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, tanazza'ani syariki wan nadidi wal mithal, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, qudwatul ubadi fin niyati wal aqwali wal af'al, sallallahu wasallam wa baraka alaihi wa ala sahbihi wal al, amma ba'd. Kaum muslimin yang dirahmati Allah azza wa jalla, kembali Allah memberi taufik kepada kita sekalian untuk melanjutkan pembacaan dari kitab Fiqhul Asma'il Husna karya Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Abbad Al-Badr hafizahumallahu ta'ala. Dan sekarang pasal yang ke-59. Nama Allah Al-Hasib Al-Kafi. Al-Hasib Al-Kafi. Ini maknanya hampir sama ya. Al-Hasib ada makna tambahan. Kesamaannya sama-sama yang mencukupi. Kalau al-hasib juga bermakna menghitung, mencukupi dan menghitung. Qala hafidhullah, qala Allah Ta'ala, wa kafa billahi hasiba, dan cukuplah Allah sebagai hasiba, yang mencukupi. Cukuplah Allah yang mencukupi hambanya, atau menghitung hambanya, bagi hambanya. Kemudian juga dalam Az-Zumar 36, Alaihissallahu bikafin abdah, bukankah Allah mencukupi hambanya? Jadi Allah mencukupi siapa? Hambanya. Hamba itu dari kata abada ya'budu ibadatan, ibadah. Abdun itu disebut abdun karena dia ibadah. Makanya kalau orang ngaku-ngaku hamba Allah tapi nggak beribadah pada Allah, itu dusta ya. Nggak layak disebut hamba kalau tidak beribadah. Dan di sini juga bisa kita petik pelajaran bahwa Allah itu mencukupi hambanya. Hamba berarti siapa? Yang beribadah kepadanya. Dan ulama menyebutkan tingkat pencukupan Allah kepada hambanya tergantung dengan tingkat peribadatan hamba. Artinya apa? Semakin orang itu menghamba kepada Allah, maka semakin dicukupi oleh Allah Subhanahu azza wa jalla. Wa yukhawifunaka billadina min duni, mereka orang-orang musyrik menakut-nakutimu dengan sesembahan-sesembahan selain Allah. Enggak usah takut, Allah mencukupi hambanya. Mereka biasa menteror ya, mereka biasa menakut-nakuti. Kamu enggak usah takut, karena kamu dicukupi oleh Allah azza wa jalla. Wa man yudlilillah, dan siapa yang Allah sesatkan, fama lahu min hadin, maka dia tidak punya pemberi hidayah. Jadi kalau Allah sudah menetapkan seseorang itu sesat, tidak ada seorang pun yang bisa menyelamatkannya. Kemudian wal hasib, ini di ayat yang pertama tadi, An-Nisa ayat 6. Wal hasib huwal kafi. Jadi maknanya sama. Al hasib adalah al kafi, yang mencukupi. Alladzi kafa ibadahu, yang mencukupi hamba-hambanya. Apa? Dalam hal apa? Jami'a ma ahammahu, semua yang penting bagi mereka. Ahammahum. Jadi semua kepentingan kita dicukupi oleh Allah. Yang penting bagi kita dicukupi oleh Allah. Yang kita butuhkan dicukupi oleh Allah. Min umuri dinihim wa dunyahum, baik dalam urusan agama mereka maupun dunia mereka. Agama itu adalah apa? Perkara yang ada di dunia tapi untuk kepentingan dunia dan akhirat. Jadi mencakup akhirat juga ya. Dinihim itu mencakup akhirat. Jadi urusan agama itu urusan dunia akhirat. Jadi yang penting bagi mereka untuk agama mereka maupun untuk dunia mereka, semua Allah cukupi.
Kok masih kurang? Berarti itu bukan kebutuhan, bukan hal penting itu yang kurang. Itu namanya selera, itu namanya nafsu. Itu namanya keinginan. Keinginan itu selalu lebih besar daripada kebutuhan. Allah memberi hamba sesuai dengan kebutuhannya yang penting, tapi hamba tidak cukup kecuali sesuai keinginannya. Al-muyassiru lahum, yang memudahkan bagi mereka, kullama yahtajunahu, semua yang mereka butuhkan tuh. Jadi ukurannya itu kebutuhan, bukan apa? Bukan keinginan. Allah memberi kebutuhan kita, bukan keinginan kita. Ya, kita pengen A, B, C, D, Allah kasih A yang sesuai dengan kebutuhannya, misalnya begitu. Jadi nggak harus diberikan sesuai keinginan, karena keinginan manusia itu nggak habis-habisnya ya. Manusia itu selama masih pengen dunia itu nggak akan habis-habisnya, sampai disumpal dengan tanah tuh baru selesai keinginannya. Ad-dafi' anhum kullama yakrahunahu, dan Allah juga mencegah atau menolak dari mereka semua apa yang mereka benci. Ya, semua hal yang dibenci oleh nafsu mereka Allah pun tolak darinya. Allah hindarkan dari mereka segala bahaya, segala mudarat. Itu diantara kandungan makna Al-Hasib, nama Allah Al-Hasib. Wa min ma'anil hasib, kemudian diantara makna-makna al-hasib yang lainnya, annahu al-hafiz, dia adalah sang penjaga. Ini juga nama Allah Al-Hafiz. Ala ibadihi, menjaga hamba-hambanya. Apa yang dijaga? Kullama abiluhu, segala yang mereka amalkan. Ahsahullahu wa nasuh. Ini potongan ayat. Allah menghitung mereka, Allah menghitung amal-amal mereka dan mereka melupakannya. Gitu anehnya manusia ya. Berbuat buruk lupa, padahal Allah hitung, Allah catat. Wa alima ta'ala dzalik, dan Allah mengetahui hal itu semua. Wa mayyazallahu salihal amali min fasidih, Allah juga membedakan amal yang saleh dari amal yang rusak. Wa hasanahu min qabihihi, dan membedakan yang bagus dari yang buruk. Wa alima ma yastahiquna minal jaza, dan Allah juga maha tahu apa yang mereka berhak dari balasan. Wa miqdari ma lahum minat thawabi wal iqabi, dan juga Allah tahu dari ukuran apa yang untuk mereka dari pahala dan hukuman. Jadi ukurannya semua Allah sudah tahu, dan itu dijaga oleh Al-Hasib, dijaga oleh Allah Al-Hasib. Kemudian nama Allah Al-Kafi. Jadi kalau begitu nama Allah Al-Hasib itu mengandung dua makna minimal ya, yaitu mengandung makna Al-Kafi dan apa? Al-Hafidh. Berarti Al-Hasib ini diantara nama Allah yang maknanya lebih dari satu. Nah, nama Allah itu macam-macam ya, ada yang maknanya cuma satu, ada yang lebih dari satu, bahkan ada yang banyak sekali. Bahkan ada yang mencakup semua makna. Al-Kafi alladzi kifayatul khalqi, yang pencukupan makhluk, kullama ahammahum, segala apa yang penting bagi mereka, biyadihi, berada di tangannya. Itulah Al-Kafi. Jadi Al-Kafi adalah yang kebutuhan makhluk ada di tangannya semuanya. Dialah yang mencukupinya.
Wa kifayatuhu lahum amatun wa khasatun. Kemudian pencukupan Allah terhadap hambanya itu ada dua, ada yang umum dan ada yang khusus. Wa amal amatu, adapun yang umum, faqad kafa ta'ala jami'al makhluqati, sungguh Allah mencukupi seluruh makhluk-makhluk. Wa qama bi ijadiha, maka Allah lah yang mengadakan, Allah ciptakan, Allah adakan. Wa imdadiha, kemudian membentangkan anugerah setelah Allah ciptakan, Allah berikan perkara-perkara yang menjadi penunjang keberadaannya. Imdad itu fasilitas pada diri makhluk. Jadi Allah ciptakan manusia, misalnya Allah beri ruh, Allah beri perlengkapan fisiknya, ya, berupa mata, kaki dan lain sebagainya. Itu namanya imdad, fasilitas pada dirinya. Kemudian wa i'dadiha, dan i'dad itu fasilitas di luar dirinya. Manusia hidup tanpa fasilitas luar nggak bisa. Kita butuh tanah, kita butuh air, butuh udara, butuh hewan, butuh tumbuhan dan lain sebagainya. Itu i'dad dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu namanya apa? Kifayah umum, pencukupan umum. Karena seluruh makhluk dapat itu. Likul lima khuliqat lahu. Jadi i'dad, persiapan untuk setiap apa yang sudah diciptakan untuknya. Jadi ini luas, ini i'dadnya ini sampai ke tujuan surga dan neraka. Penyiapan Allah siapkan semuanya, segala fasilitas penunjang untuk sampai ke surga atau ke neraka Allah sediakan semua. Itu namanya apa? Kifayatul amah, pencukupan yang umum. Wahya alil ibadi, dan Allah siapkan bagi hamba-hamba min jami'il asbabi, dari semua sebab-sebab, ma yughnihim, yang mencukupi mereka, wa yughnihim, dan cukup sama ya, mencukupi, memperkaya mereka dan mencukupi mereka, gitu pasnya ya. Yughni itu lebih, kalau yugni itu pas. Wa yughnihim, dan pas buat mereka. Wa yut'imuhum wa yaskihim, dan memberi makan mereka serta memberi minum mereka. Allah siapkan seluruh sarana-sarananya, sebab-sebabnya. Ini umum. Umum maksudnya apa? Seluruh makhluk dapat. Manusia, mukmin, kafir dapat. Taat, fasik dapat. Kemudian hewan juga dapat, ya. Untuk apa hewan diciptakan? Allah berikan fasilitas sampai tujuan diciptakan. Hewan tujuannya bukan surga neraka. Hewan ya tujuannya sampai paling sidang di mahsyar ya. Jadi di mahsyar ada sidang untuk hewan, tapi nggak ada surga neraka. Semua difasilitasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi minimal 3 itu ya. Minimal 3 itu, itulah kifayah amah dari Allah untuk seluruh makhluknya. Yaitu apa? Ijad, i'dad, dan imdad. I'dad dan imdad. Tadi kebalik sebenarnya, ini salah. Urutannya enggak seperti biasanya. Harusnya i'dad dulu. I'dad itu yang fasilitas dalam, imdad itu yang fasilitas luar. Jadi saya penjelasannya jadi keliru tadi ya, karena kebiasaan urutannya i'dad dulu ya. Jadi kalau memang dia imdad dulu ya, berarti imdad ini yang luar gitu. Kalau i'dad itu yang dalam. Makanya kalau orang minta rizki misalnya, itu bilangnya madad itu imdad gitu. Ini biasa dilakukan oleh kaum tasawuf terhadap
wali-wali mereka, madad. Syekh Abdul Qadir Jailani madad gitu. Artinya minta tambahan rizki atau yang lainnya gitu, tambahan dari luar. Kalau di dalam namanya i'dad. Nah, kemudian yang kedua, wa amma kifayatuhu al khassah. Adapun kifayah yang khusus, fa kifayatuhu lil mutawakkilin. Nah, ini khusus orang-orang yang bertawakal, orang-orang spesial. Di antara makhluk Allah yang bertawakal itu tidak semua, bahkan yang bertawakal itu sedikit. Ya, sedikit sekali orang-orang yang bertawakal kepada Allah. Wa qiyamuhu bi islahi ahwali ibadihil muttaqin. Kemudian juga Allah memperbaiki keadaan-keadaan hamba-hambanya yang bertakwa. Ini kifayah khusus. Wa may yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbuh. Siapa yang bertawakal kepada Allah, maka dia yang mencukupinya. Tuh. Jadi ini pencukupan yang khusus. Khusus untuk siapa? Yang bertawakal. Nih, hasbuh diambil dari kata hasib, diambil kata hasbuh ini. Hasib itu artinya cukup. Hasbuk. Hasbuk cukup bagimu, hasbuk. Nabi ketika minta dibacakan Quran kepada ketika baca surat An-Nisa waktu itu, kemudian beberapa ayat kemudian Nabi nangis dan Nabi bilang hasbuk, cukup. Hasbuka, cukup. Dan Nabi enggak bilang shadaqallahul azim. Nah, dari situ sebagian ulama menganggap kata shadaqallahul azim itu bid'ah. Karena memang enggak ada sumbernya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan sebelum ayat ini sebenarnya Allah bilang apa? Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa may yatawakkal 'alallah fahu hasbuh gitu. Takwa dulu. Makanya di sini ada islah ahwali ibadihil muttaqin. Allah memperbaiki keadaan hambanya yang bertakwa. Itu pencukupan khusus. Ya, itu pencukupan khusus. Jadi yang bertakwa, yang bertawakal itu diberi anugerah-anugerah yang spesial, istimewa. Kifayatuhu kula umurihi, kafihi, yaitu Allah mencukupinya kula umurihi, seluruh urusan-urusannya, adiniyah wad dunyawiyah, agama maupun dunia. Wa idza tawakkala al-'abdu, jika hamba bertawakal ala rabbihi, kepada Rabbnya, haqqa tawakkul, dengan sebenar-benar tawakal, bi an i'tamada, dengan cara bersandar, bi qalbihi, dengan hatinya, ala rabbihi, kepada Rabbnya, i'timadan qawiyan kamilan, dengan penyandaran yang kuat dan sempurna, fi tahsili masalihihi, dalam menghasilkan kemaslahatan-kemaslahatannya, wa daf'i madarihi, dan menolak bahaya-bahayanya, wa qawiyat thiqatuhu, dan kuat kepercayaannya kepada Rabbnya, wa hasuna dhannuhu bi rabbihi, dan bagus persangkaannya kepada Rabbnya. Jadi orang tawakal itu harus husnudzon, ya. Tawakal itu manifestasi dohirnya itu doa. Kalau antum hatinya bertawakal, mulutnya berdoa. Nah, orang berdoa, bertawakal itu harus husnudzon. Kalau orang berdoa ragu, kayaknya nggak dikabulkan, iya nggak dikabulkan. Makanya kalau doa itu yakin dikabulkan, nggak boleh ragu. Persangkaannya harus benar pada Allah, harus baik. Kalau sudah bersangka buruk, ya udah dapat buruk itu. Ana inda dzanni 'abdi bi, aku tergantung persangkaan hambaku kepadaku.
hasalat lahul kifayah at-tama. Jadi kalau itu semua dilakukan akan dihasilkan baginya pencukupan yang umum, yang sempurna, tamah. Jadi pencukupan dari Allah menjadi apa? Sempurna, dunia dan akhirat, dunia dan agama. Wa atammallahu lahu ahwalahu. Kemudian Allah juga sempurnakan baginya keadaan-keadaannya. Jadi keadaan hidupnya menjadi sempurna ya, menjadi indahnya luar biasa, sempurna, tidak seperti manusia yang umum. Ini luar dari keumuman, makanya luar biasa namanya. Wasaddadahu, dan Allah menepatkannya. Jadi sadid itu artinya tepat. Makanya waqulu qaulan sadida, ucapkan perkataan yang tepat. Jangan yang belok kanan belok kiri, yang lurus tepat sasaran, itu namanya sadid. Orang yang istiqomah di jalan yang lurus, Shiratal mustaqim, itu disebut musaddad, orang yang diluruskan oleh Allah. Atau muwaffaq, orang yang diberi taufik, itu sama, muwaffaq, musaddad. Siapa yang diberi tasdid oleh Allah, itu wali-wali Allah, orang-orang yang dicintai oleh Allah, itu musaddad. Jadi kalau orang udah beramal kewajiban semua dilakukan, larangan semua ditinggalkan, berikutnya menambahi amal-amal nafilah tambahan, maka apa? Akan menjadi kekasih Allah, akan menjadi apa? Wali Allah. Kalau Allah menjadi wali bagi hamba itu, dan hamba itu menjadi wali bagi Allah, maka apa? Fakuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi, aku menjadi pendengarannya yang dia pakai untuk mendengar, menjadi penglihatannya yang dipakai untuk melihat, menjadi tangannya yang dipakai untuk memegang, menjadi kakinya yang dipakai untuk berjalan. Itu apa maksudnya? Allah menyatu dengan hamba? Bukan ya. Orang sufi bilang begitu. Tidak, bukan itu maksudnya. Kenapa? Kelanjutannya Allah bilang, wa idza sa'alani lautia. Kalau dia minta padaku aku beri. Kalau udah menyatu ngapain minta gitu kan? Karena enggak menyatu makanya udah minta. Ada hamba, ada Rob, berpisah. Terus apa maksudnya Allah menjadi pendengaran, penglihatan? Maksudnya Allah memberi tasdid, pelurusan, penepatan gitu. Jadi pendengarannya hanya mendengar yang Allah ridhoi, penglihatannya hanya melihat yang Allah ridhoi, tangannya hanya mengambil yang Allah ridhoi, kakinya melangkah kepada yang Allah ridhoi. Itulah hamba yang Allah cintai. Hidupnya menjadi apa? Indah. Allah perbaiki ahwalnya. Yang dikatakan di sini apa? Allah akan perbaiki ahwalnya. Atamallahu lahu ahwalahu. Keadaannya Allah sempurnakan. Indah sekali hidup kalau bisa begitu. Wasaddadahu, dan Allah luruskan fi aqwalihi wa af'alihi, ucapan dan perbuatannya lurus tepat sesuai dengan yang Allah ridhoi. Wa kafahu hammahu, kemudian Allah cukupi segala kepentingannya. Jadi yang penting baginya Allah cukupi semua. Wa kasyafa ghammahu, dan Allah singkap kegalauannya. Udah hidup tuh paling indah tuh begitu ya. Sudah seperti menyatu dengan Allah, seperti ya, jangan bilang betul-betul menyatu, enggak. Artinya hidupnya tepat mengikuti arahan Allah Subhanahu wa taala. Hidup paling enak tuh yang begitu ya. Dan itu melalui usaha yang panjang, nggak bisa instan orang bisa meraih tingkatan itu ya. Melalui tirakat yang panjang, melalui proses usaha-usaha yang luar biasa ya. Selain juga tentu saja taufik dari Allah Azza wa Jalla. Wa hadi minnatun, ini adalah anugerah azimah yang agung. Iya jelas, nggak ada yang lebih agung daripada itu. Nggak ada karunia Allah yang lebih mahal daripada taufik dan tasdid. Nggak ada. Antum mau dapat apapun dari dunia nggak ada gunanya kalau tidak mendapat taufik Allah Azza wa Jalla. Makanya antum bisa ngaji ke sini sekarang misalnya, itu taufik dari Allah. Dan
kemudian setelah ini mau mengamalkan, itu taufik dari Allah. Sebagian ada yang mengamalkan, sebagian enggak. Sebagian mengamalkannya sekian persen, sebagian sekian persen, beda-beda. Itu tergantung taufik. Maka yang paling beruntung yang paling banyak taufiknya. Yang paling celaka yang paling sedikit taufiknya. Bahkan gak dapat taufik sama sekali. Makanya ngaji aja gak mau. Itu orang yang paling nelangsa hidupnya ya. Ngaji gak mau, menuntut ilmu gak mau. Jadi gak ngerti Islam seperti apa. Akhirnya ibadah juga gak mau. Tanya agamanya apa? Islam. Itu penghias KTP saja. Pantas-pantasannya gitu. Hidup di tengah masyarakat Islam yang ngaku Islam gitu. Kalau nggak mau belajar Islam, nggak mau mengamalkan Islam, namanya apa? Namanya kafir di sisi Allah ya. Kita nggak usah mengkafirkan, nggak. Sejatinya di sisi Allah kafir kalau orang nggak mau belajar Islam, nggak mau mengamalkan Islam, cuma ngaku Islam, yaitu munafik namanya ya. Karena munafik itu mengaku Islam tapi hakikatnya bukan Islam. Kemudian wa fadlun kabir, karunia yang besar, anugerah yang besar, yang bagi lil muslim, yang semestinya bagi muslim, an yakuna ala dzikrin lahu, harus selalu mengingatnya, liyakuna hamidan li rabbih, agar senantiasa memuji Rabbnya, ala kifayatihi, atas pencukupannya, syakiran lahu, mensyukurinya, ala fadlihi wa ni'matihi, atas karunia dan nikmat-nikmatnya. Gitu. Jadi syukuri terus Allah memberi nikmat. Alhamdulillah kita bisa ngaji. Alhamdulillah kita bisa memahami ilmu. Itu disyukuri terus biar ditambah. Wa qad thabata fi sahih Muslim anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana idza awa ila firashihi, Rasul kalau menuju ke ranjangnya mau tidur, beliau berdoa, alhamdulillahilladzi at'amana wa saqana wa kafana wa awana fakam mimman la kafiyalahu wa la mu'wiya. Segala puji bagi Allah yang memberi kami makan, minum, pencukupan, awana, yang memberi kami tempat tinggal, tempat bernaung. Maka betapa banyak orang yang tidak dicukupi dan tidak diberi tempat tinggal. Ini doa sambil bersyukur sebenarnya ya. Ini syukur sebenarnya. Syukur dengan lisan dan hati. Kemudian syukur dengan badan juga, yaitu apa? Ketika mau tidur mengikuti cara Nabi, itu pakai badan. Wal abdu la ghina lahu an rabbih, hamba itu tidak bisa merasa cukup dari Rabb-nya. Artinya merasa cukup itu nggak butuh, nggak bisa, hamba kok nggak butuh Allah itu. Walaupun tarfata'ain, sekejap mata pun, bian yakuna lahu hafidhan wa kafian, agar baginya ada penjaga dan yang mencukupi, wa musaddid, yang meluruskan, wa hadian, pemberi hidayah. Jadi nggak ada kecuali itu Allah semua ya. Walidha syar'a lil muslim, maka dari itu disyariatkan bagi seorang muslim, fi kulli marratin, di setiap waktu, yakhruju fiha min baitihi, ketika dia keluar dari rumahnya, untuk mengucapkan apa? Bismillahi tawakkaltu 'alallah. La haula wala quwwata illa billah. Dengan menyebut nama Allah, ini isti'anah kepada Allah. Tawakkaltu 'alallah, aku bertawakal kepada Allah. Dinyatakan dengan lisan, dibarengi dengan hati bersandar. La haula wala quwwata illa billah, ini pengakuan karena tidak ada daya dan kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah. Ini namanya pasrah ya. Hamba yang betul-betul meyakini tidak ada yang bisa mencukupi hajatnya kecuali Allah Azza wa Jalla. Untuk apa? Liyuk fahammahu, agar dicukupi keinginannya, kebutuhannya, wa hajatahu, dan hajatnya, wa hammuhu wa hajatuhu, wa liyuqa minasyururi, dan agar dilindungi dari keburukan-keburukan, wal afati, dan kerusakan-kerusakan, wal yafadha min udwanin muta'addin, dan agar dijaga dari musuh-musuh yang melanggar, zalimin, atau kedoliman
Oh ini mudhof ya. Udwanu mu'tadin enggak tasdid. Permusuhan dari orang yang melanggar dan kedoliman orang yang dolim. Kemudian telah diriwayatkan oleh Abu Dawud, At-Tirmidzi dan yang lainnya dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza kharaja rajulu min baitihi faqala," kalau orang keluar dari rumahnya kemudian dia mengatakan, "Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah," dengan menyebut nama Allah aku bersandar kepadanya, "La haula wala quwata illa billah." Dia mengucapkan itu, maka apa? Qala yuqalu hina idin, akan dikatakan ketika itu, hudita wa kufita wa wukita, kamu diberi hidayah, kamu dicukupi, kamu dilindungi. Jadi keluar rumah itu langsung dapat imbalan yang luar biasa seperti itu ya. Makanya kalau keluar rumah jangan lupa itu baca itu. Keluar rumah kemana aja, walaupun cuma ke rumah tetangga sebelah, pokoknya keluar rumah baca itu. Maka apa diantara faedah dari zikir ini, fayatanaha anhu syaitan, setan pun menyingkir darinya. Fayaqulu syaitonun akhar, setan yang lain berkata kepada setan yang menyingkir tadi, kaifalaka birajulin qad hudiya wa kufiya wa wukiya, gimana kamu bisa berbuat terhadap orang yang sudah diberi hidayah, dicukupi, dilindungi. Setan gak berkutik. Ini luar biasa itu doa itu ya. Keluar rumah baca itu, jangan lupa. Keluar rumah, setiap keluar rumah baca itu, biar apa? Senantiasa dihidayahi oleh Allah, dicukupi oleh Allah, dilindungi oleh Allah, terutama dari setan tuh. Musuh paling bahaya itu setan ya, selain hawa nafsu kita sendiri. Ai hudita ila tariqil haq, kamu diberi hidayah kepada jalan yang hak, wassawab dan tepat. Wa kufita min kulli hammin dunyawi wa au ukhrawi, dan kamu juga dicukupi dari setiap kebutuhan dunia maupun akhirat. Wa wukita min syarri a'daik, dan kamu juga dilindungi dari keburukan musuh-musuhmu, dari setan dan yang lainnya, setan-setan dan lainnya. Siapa selain setan? Hewan juga bisa jadi, hewan, manusia juga, tapi manusia juga setan juga ya. Ya mungkin manusia enggak setan juga ya. Pokoknya dari segalanya ya. Wa qad dalla al-Qur'anu anna tahqiqal ubudiyyah lillah. Quran telah menunjukkan bahwa tahqiq dari ubudiyah, tahqiq itu penyempurnaan ibadah gitu. Tahqiq itu perealisasian yang sempurna, itu tahqiq. Tahqiq dari ibadah kepada Allah, wa husnu tawakkul, dan bagusnya tawakal alaihi kepada Allah, amrun adalah perkara la budda minhu, yang tidak bisa ditinggalkan. Kita itu harus merealisasikan ibadah pada Allah, dan itu enggak terjadi kecuali dengan tawakal kepada Allah. Jadi harus diraih. La budda minhu linaili kifayatillah. Jadi harus dilakukan untuk apa? Untuk meraih pencukupan dari Allah. Kamu pengen dicukupi, alaihissallahu bikafin abdah, kan tadi ayatnya gitu. Bukankah Allah mencukupi hambanya? Dan hamba disebut hamba ketika apa? Beribadah. Kalau enggak beribadah bukan hamba. Kemudian jadi pencukupan khosoh bi auliyaihi, yaitu untuk wali-walinya al-mu'minin yang beriman dan hamba-hambanya yang bertakwa. Allah berfirman alaihissallahu bikafin abdah. Kemudian Allah juga berfirman, wa man yatawakkal 'alallah fa huwa hasbuh. Siapa tawakal Allah cukupi. Ibnu Qayyim rahimahullah taala berkata, wa tawakkul min aqwal asbabi. Tawakal itu adalah sebab yang paling kuat, di antara sebab yang paling kuat. Allati yadfa'u bihal abda ma la yutiku, yang bisa abdu ya, yang hamba bisa menolak dengannya, biha dengan tawakul itu,
ma la yutiqu min adal khalqi, apa yang dia tidak mampu dari gangguan makhluk dan kedoliman mereka dan permusuhan mereka. Kita tuh nggak mampu menghadapi seluruh makhluk ya. Kadang-kadang orang nulis apa, fulan versus everybody gitu, everybody. Ini nantang-nantang ya. Nggak mampu kita menghadapi makhluk yang lain ya. Kalau nggak dilindungi Allah kita nggak bisa. Fainallah hasbuh wa huwa min aqwal asbab fidalik. Jadi tawakal itu adalah sebab yang paling kuat justru. Jadi kalau orang bilang tawakal itu harus mengambil sebab dohir, tapi sejatinya tawakal itu sendiri sebab batin yang paling kuat gitu. Orang tawakal itu mengambil sebab juga, tapi sebab batin. Maka sebab batin itu nggak cukup, harus dibarengi dengan sebab dohir. Sebab batin dengan sebab dohir mana lebih kuat? Sebab batin. Kenapa? Karena sebab dohir itu kekuatan kita, sementara sebab batin kekuatan siapa? Kekuatan Allah. Itu yang paling kuat. Makanya orang tidak akan meraih kesuksesan paling sukses tanpa tawakal. Ini keniscayaan ya. Tawakal itu niscaya untuk meraih pencukupan Allah yang khusus. Fa innallaha hasbu, sungguhnya Allah mencukupinya, ay kafihi. Wa man kana Allahu kafiyahu, siapa yang Allah yang mencukupinya, wa waqiyahu melindunginya, falamat ma'afihi li aduwihi, maka musuhnya enggak punya harapan lagi kepadanya. Wala yadurruhu illa adan la budda minhu, maka tidak bisa membahayakannya kecuali gangguan yang memang sudah Allah takdirkan. Udah itu paling. Artinya selebihnya ya semuanya takdir memang, tapi intinya ketika dia bertawakal pada Allah itu sebab untuk kehidupan yang bebas dari banyak bahaya, bebas dari bahaya-bahaya besar. Kalhari, seperti panas ya, orang pasti kena panas. Sesoleh apapun kalau musim panas ya kena panas. Wal barad, kemudian dingin. Musim dingin ya dingin, banjir ya banjir, semua kena gitu. Wal ju', lapar juga, semua orang pasti lapar. Wal atos, haus. Nah hal-hal begini ya pasti dapat gitu. Tapi bahaya yang besar terhindar darinya orang-orang yang Allah cukupi. Wa amma an yadurruhu bima yablughu minhu muradahu, adapun apa yang membahayakannya dengan apa yang dia mencapai darinya keinginannya, fala yakunu abadan, tidak akan terjadi sama sekali. Wa farqun bainal ada alladhi huwa fi dhahir ida'un lahu, dan berbeda antara gangguan yang dia secara dhahir adalah menyakitinya, wa huwa fil haqiqah ihsanun ilaihi wa idrarun binafsihi, tapi dia hakikatnya adalah kebaikan kepadanya dan membahayakan dirinya, membahayakan diri tapi kebaikan untuknya. Wa bainad darar, dengan berbeda dengan darar bahaya, alladzi yutashaffa bihi minhu, yang orang itu mau menyembuhkan diri darinya. Ini saya nggak dikasih contoh sama Ibnu Qayyim ya. Muter-muter perkataan Ibnu Qayyim itu agak susah dipahami ya, harus diulang-ulang. Kalau boleh saya ambil contoh misalnya gini, kadang orang itu sepertinya diberi musibah dohirnya, sepertinya itu ada gitu gangguan, tapi sejatinya itu ihsan dari Allah. Contohnya apa? Ya musibah itu bagi orang yang beriman itu ihsan. Kenapa? Dengan adanya musibah itu derajatnya naik. Karena musibah itu pasti mendatangkan pahala. Minimal menggugurkan dosa itu minimal. Makanya itu sejatinya kebaikan. Dohirnya orang melihat itu sebagai apa? Bahaya. Tapi batinnya sejatinya apa? Ihsan, kebaikan dari Allah Azza wa Jalla. Maka itu berbeda dengan doror yang murni orang itu ingin
menyembuhkan diri darinya. Doror yang murni kita harus menyembuhkan diri darinya apa? Kita ini harus keluar dari doror itu apa? Penyakit? Apa? Bukan? Maksiat, ahsanta. Jadi kalau penyakit tuh nggak diobati nggak masalah, tapi kalau maksiat harus diobati. Ya. Nggak boleh kita mempertahankan maksiat. Kalau sakit nggak masalah, antum sakit nggak mau berobat nggak dosa, selama tidak meninggalkan kewajiban. Gitu. Qala ba'du salaf, sebagian salaf berkata, ja'alallahu ta'ala likulli amalin jazaan min jinsihi. Allah menjadikan setiap amal itu balasan dari yang sejenisnya. Jadi ini yang kemudian ada kaidah apa? Al jaza'u min jinsil amal. Balasan itu sejenis dengan perbuatan. Wa ja'ala jazaa'a tawakkul alaihi nafsa kifayatihi li 'abdihi. Maka Allah menjadikan balasan tawakul kepadanya adalah sama dengan pencukupannya bagi hambanya. Jadi kalau tawakulnya 100 ya balasannya 100 gitu, sejenis, setimpal, seimbang. Karena tawakal itu artinya minta pencukupan, maka Allah kasih apa? Pencukupan, kifayah. Allah berfirman, "Wa may yatawakkal 'alallahi fa huwa hasbuh." Siapa bertawakal pada Allah, maka Allah cukupi. Walam yakul, dan Allah tidak mengatakan nu'tihi kada wa kada, kami beri begini dan begini dari pahala, bukan. Karena dia tawakal, tawakal itu minta pencukupan, ya maka dikasih pencukupan. Itu maksudnya balasan sesuai dengan perbuatan. Sebagaimana Allah berfirman tentang amal-amal yang lain, Allah bilang pahalanya begini dan begitu. Kalau tawakal enggak, Allah cukupi. Dan ini khusus tawakal ya, yang balasannya Allah cukupi. Amal yang lain tuh Allah kasih pahala ini itu segala macam. Kalau ini Allah cukupi. Jadi kalau Allah cukupi itu apa kurangnya? Kurang apa kalau dicukupi Allah? Enggak ada kurangnya. Makanya luar biasa itu tawakal ya. Kalau antum masih merasa kurang, berarti antum belum bertawakal, gitu kesimpulannya ya. Kalau saya masih kurang ya, berarti belum tawakal. Kalau udah tawakal nggak kurang. Kemudian bal ja'ala nafsahu subhana, bahkan Allah jadikan dirinya kafiyah abdihi. Allah sendiri yang mencukupi hambanya gitu, bukan pahala. Kalau pahala itu di luar Allah. Kalau orang bertawakal langsung Allah sendiri yang mencukupi. Masya Allah, luar biasa ini. Luar biasa pahala tawakal itu. Allah yang mencukupinya. Al-mutawakkil, hambanya yang bertawakal alaihi kepadanya, hasbahu wa waqiyahu, yang mencukupinya dan pencukupannya serta perlindungannya. Falau tawakkal al-'abdu 'ala Allah, seandainya hamba bertawakal pada Allah taala haqqa tawakkuli, dengan sebenar-benar tawakal, wa kadathu as-samawat wal ardu, yang hampir-hampir langit dan bumi, wa man fihinna, dan seluruh penghuninya, la ja'ala lahu makhraja. Jadi tawakal yang seperti tawakalnya seluruh penduduk langit dan bumi gitu. Maksudnya betul-betul maksimal gitu. Maka pasti apa? Allah jadikan baginya jalan keluar. Min dalika, dari hal itu, wa kafahu wa nasarahu, Allah cukupi dan Allah tolong. Jadi begitu sebenarnya ya. Coba lihat Nabi Musa, dikejar Fir'aun, ketemu laut, ya sudah pasrah sama Allah, laut bisa jadi jalan. Nabi Ibrahim dilemparkan ke api, ditawari Jibril, mau saya tolong enggak? Kalau kamu enggak mau ditolong Jibril coba. Karena dia merasa yakin dengan Allah, daripada Jibril mending Allah gitu kan. Akhirnya masuk api dan api dingin. Ditawari Jibril enggak mau. Ini puncaknya tawakal ya. Makanya kalau antum ditawari macam-macam sama orang, tolak saja. Karena ketika antum terima, tawakalmu kurang. Ini pernah terjadi, orang soleh di masjid berdoa pada Allah, tiba-tiba penguasa tempat itu, entah gubernur atau bupati gitu, dalam mimpi disuruh ngasih duit kepada orang di masjid namanya Fulan bin Fulan. Akhirnya dia bangun dari mimpinya, dia ambil sekarung emas gitu kan, dia pacu menuju masjid yang ada dalam mimpi itu. Sampai di masjid, dimasuki masjidnya, ternyata ada orang di dalam sedang berdoa. Fulan, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apakah kamu Fulan bin Fulan? Iya betul. Saya disuruh Allah untuk ngasih ini ke kamu. Gitu.
Ya diterima karena memang dia berdoa saat itu. Luar biasa, lagi butuh gitu. Habis itu penguasa itu bilang apa? Karena tahu ini orang soleh, ini wali Allah nih, langsung dijanjikan besok lagi kalau butuh apa-apa tinggal bilang saya ya, telepon saya, ini nomornya gitu. Ibaratnya gitu. Kata dia apa? Enggak mau. Saya punya Allah. Itu tawakal tuh begitu. Jangan sampai kita terlena dengan tawaran manusia ya. Makanya yang namanya asuransi itu contoh, itu menghilangkan tawakal. Kalau enggak mengurangi tawakal. Kalau orang murni tawakal enggak mau asuransi. Makanya asuransi di zaman sahabat enggak laku. Bahkan enggak ada. Ya. Enggak ada karena mereka diajari oleh Rasulullah untuk apa? Tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kan nah yang pakai tapi itu orang enggak yakin. Ya. Itu contohnya orang yang enggak bisa tawakal. Kalau tawakal itu nggak pakai tapi, wong Allah itu maha mencukupi kok. Antum yakin nggak sama Allah, itu masalahnya. Jadi yang pakai tapi itu nggak yakin. Selalu orang pakai tapi itu, ya. Yang pakai tapi itu nggak yakin. Kalau orang yakin nggak pakai tapi, ya sudah yakin aja sama Allah. Kemudian, saya mana tadi? Warabtul kifayati bitawakul. Jadi Allah mengikat pencukupan itu dengan tawakal. Min rabtil asbab bimusabbibatiha, yaitu menggandengkan sebab-sebab dengan penyebabnya. Agak sulit memahami. Asbab dengan musabbib ini sama sebenarnya. Jadi ada musabbab sebenarnya. Ada sebab, ada musabbib, ada musabbab gitu mungkin ya. Jadi sebab ini yang tengah. Jadi digandengkan antara sebab dengan musabbibnya. Musabbibnya itu Allah, sebabnya itu tawakal. Nanti kifayah itu musabbabnya gitu hasilnya. Tapi kifayah di sini disebutkan ya, menggandengkan kifayah. Nah kifayah ini musabbab sebenarnya, tapi di sini tulis musabbib. Wallahu a'lam, salah tulis kali. Fallahu azza wa jalla kafi man yathiqu bihi. Allah azza wa jalla itu mencukupi siapa yang yakin tuh. Yathik itu kuncinya yakin. Yakin kepada Allah. Wa yasinu tawakkul alaihi, dan bagus tawakalnya kepada Allah. Wa yuhaqqiqu al-iltija ilaihi, dan merealisasikan penyandaran diri kepada Allah itu betul-betul real gitu, realisasi. Bukan real video pendek, bukan. Iltija ilaihi fi nawaibihi wa muhimmatihi, dari segala kepentingannya lah, urusannya semuanya, kebutuhannya. Wa kullama kana al-'abdu hasanad-dhanni, maka setiap kali hamba itu bagus persangkaannya kepada Allah, adimur rajai, besar harapannya, fi ma indahu, di sisi Allah, terhadap apa yang di sisi Allah, shadiqat tawakkuli, jujur tawakalnya kepada Allah alaihi, fa innallaha la yukhibu amalahu, Allah pasti tidak mengecewakan cita-citanya, fihi, di dalamnya, albattah, sama sekali. Begitu ya. Itu kunci betul ini. Karena selama kita baca Quran atau baca sejarahnya para nabi, seperti bukunya Ibnu Katsir misalnya ya, Qasasul Anbiya. Saya belum baca semua, maksudnya sebagian. Atau baca sejarahnya para salaf, itu keajaiban-keajaiban tentang pemenuhan Allah itu nyata. Jadi yang kemudian mungkin orang sekarang bilangnya itu dongeng gitu. Itu bukan dongeng, itu nyata. Kalau dongeng kan rata-rata cerita-cerita fiktif gitu. Ini nyata. Bagaimana Allah memenuhi rasul-rasulnya. Dan Rasul itu semua mengalami kesulitan. Bahkan orang yang paling berat ujiannya itu para Rasul. Pertama ulul azmi, makanya mereka orang paling sabar. Kemudian para Rasul secara umum. Kemudian para Nabi. Kemudian fal amsal kata Nabi. Yang semisal Nabi, yang semisal Nabi. Begitu seterusnya. Antum makin mirip Nabi, makin berat ujiannya. Dan makin berat ujian bukan berarti makin susah, tapi makin besar pertolongan Allah Azza wa Jalla. Itu hidup yang indah tuh begitu. Ya, hidup indah bukan yang tanpa ujian.
Justru hidup indah itu yang banyak ujian tapi banyak juga pertolongan. Itu indah sekali seperti itu. Kalau hidup lempeng-lempeng aja gitu, nggak ada ujian, kurang tantangan ya. Nggak asik hidup tanpa tantangan itu. Hidup itu yang indah itu pokoknya seru gitu kan. Makanya orang banyak main seru-seruan gitu kan. Kayak naik roller coaster gitu kan. Nah, itu kan cuma masalah dunia. Tapi masalah kehidupan yang hakiki juga begitu. Kalau kita hidup rasanya kayak udah, wah ini mau mati nih tapi nggak jadi mati, gitu kan indah sekali gitu. Ini berat sekali, sudah nggak kuat untuk menanggungnya, ternyata dibantu sama Allah, itu indah sekali, masya Allah, luar biasa. Itulah ujian kehidupan tuh begitu. Para nabi itu seperti itu. Para ulama gitu dipenjara, disiksa. Imam Ahmad itu dicambuk gitu, yang kata penutur kisah beliau gitu, bilang apa? Cambuknya itu bukan cuma cambuk ya, mungkin besi atau apa gitu. Kalau dipukulkan ke gunung itu bisa hancur. Imam Ahmad bertahan gitu. Ya, ini hiperbola tapi masya Allah luar biasa. Luar biasa kesabaran para salaf menghadapi ujian. Karena itu pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Tetap bisa istiqomah walaupun dengan ujian yang seberat apapun. Ditawari untuk ini itu enggak mau kalau itu tidak sesuai syariat Allah. Jadi murid-murid Imam Ahmad datang ke penjara ketika disiksa di penjara kan. Datang murid-muridnya, "Imam, kita kerahkan pasukan, ini punya kita pasukan, gimana kita kudeta?" Jangan, enggak boleh. Luar biasa, itu kesabaran. Karena lebih yakin dengan pertolongan Allah daripada pertolongan manusia yang tidak benar gitu. Kalau benar ya enggak masalah. Akhirnya betul Allah tolong kan, keluarkan juga dari penjara. Kemudian wala yastabti'u al-'abdu kifayatullah, dan hamba itu enggak boleh merasa pertolongan Allah itu lambat, enggak boleh. Contoh orang berdoa aja gitu. Jadi orang itu tidak boleh merasa doanya enggak terkabul, enggak boleh. Siapa yang merasa begitu betul enggak dikabulkan. Da'autu wa lam yastajab li. Itu namanya istijal. Aku sudah berdoa tapi belum Allah kabulkan. Akhirnya enggak berdoa lagi. Itu namanya istijal kata Rasul, terburu-buru. Jadi jangan buru-buru untuk mendapatkan pengkabulan, sabar terus, doa terus. Orang yang mengetuk pintu langit ribuan kali nggak mungkin nggak dikabulkan, nggak mungkin. Antum doanya baru 2 kali udah putus asa. 2000 kali gitu, pasti dikabulkan itu. Kemudian idza badala asbabahu, kalau dia betul-betul mengerahkan seluruh sebab-sebabnya, Allah pasti mencukupi. Fa innallaha balighu amri, karena Allah itu menyempurnakan urusannya. Maksudnya apa? Allah akan menyampaikan takdirnya. Antum dikabulkan gara-gara doa itu sudah takdir. Makanya kalau ada suatu merubah takdir, itulah doa. Merubah nasib antum, gara-gara doa nasib antum berubah. Itu ketika antum doa sebenarnya itulah rancangan, karena Allah sudah siapkan pengkabulan. Antum gak mau doa, memang gak dikabulkan. Makanya berdoa. Apa ruginya berdoa? Tidak ada rugi sama sekali orang berdoa. Yang rugi adalah orang yang tidak berdoa. Kemudian fil waqtil ladzi, nah itu ini yang harus kita ingat, pada waktu yang Allah tetapkan untuknya. Jadi jangan buru-buru. Ada sahabat bilang, "Ya Rasul, ala tastansiru lana." Wahai Rasul, kenapa enggak kita minta tolong sama Allah? Jadi lagi susah-susahnya sahabat dibantai itu di Mekah, sahabat datang kepada Rasulullah sedang bersandar atau bernaung di bayangan Ka'bah. Sahabat minta, "Ya Rasul, minta tolong aja sama Allah, kan gampang gitu kan." Terus Rasul cerita, dulu kaum sebelum kalian ada yang dibelah jadi 2, ada yang didagingi, jadi daging dengan tulangnya dikelobot gitu. Tapi mereka tidak pindah dari agamanya, mereka sabar. Tapi kalian kaum yang tastajilun, terburu-buru. Enggak usah buru-buru. Nanti dulu kita bersabar dulu gitu. Soal berdoa aja masih ditunda. Ini kita nikmati dulu ini ujian gitu. Luar biasa ya Rasulullah SAW. Berdoa dibilang terburu-buru. Ya berdoa boleh, kalau antum sudah enggak kuat ya doa saja, tapi doa jangan terburu-buru. Maksudnya saya udah doa kok enggak dikabulkan, doa lagi. Jangan bilang gitu, pokoknya doa terus sampai Allah kabulkan.
Walidha qala ta'ala, maka Allah berfirman, wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Siapa bertawakal kepada Allah maka Allah cukupi. Innallaha balighu amri, Allah yang menyampaikan urusannya. 'Alallahu likulli syai'in qadra, itu ketetapannya. Allah sudah jadikan segala sesuatu itu ada apa? Ukurannya, ada takdirnya. Ibnul Qayyim rahimahullah taala berkata, falamma dzakara kifayatahu, ketika Allah menyebutkan pencukupannya lil mutawakkil, bagi orang yang bertawakal alaihi kepadanya, farubbama auhama dzalika ta'jilul kifayah, bisa jadi dia menyangka akan ada pencukupan yang segera waqta tawakkuli, saat bertawakal. Maka Allah lanjutkan dengan firman-Nya, qad ja'alallahu likulli syai'in qadra, jadi udah ada ukurannya, jangan buru-buru gitu. Waktan, jadi ukuran waktu la yata'addaha, yang tidak melampauinya, tidak lebih cepat, tidak lebih lambat, itu pas. Bahwa yasukuhu, maka Allah giring itu ila waktihi, kepada waktunya, alladzi qaddarahu lahu, yang Allah tetapkan untuknya. Fala yasta'jilu al mutawakkil, janganlah orang bertawakal itu terburu-buru. Wa yaqulu, dan dia berkata, qad tawakkaltu wa da'autu, aku sudah bertawakal, aku sudah berdoa. Falam ara syai'an, tapi aku enggak lihat apapun. Walam tahsul li al kifayah, tidak dihasilkan bagiku pencukupan. Wallahu balighu amri, Allah menyempurnakan urusannya. Fi waqtihi, pada waktunya, alladzi qaddarahu lahu, yang Allah tetapkan. Wa fi mithli hadzal maqam, dan semisal kedudukan ini, kathiron, banyak yang semisal ini ya. Ma yatanazala ba'dun nas, banyak orang yang kemudian tanazul, ya, sebagian orang tanazul itu maksudnya apa, mundur gitu, putus asa. An mithli hadil ma'ani, dari yang semisal makna-makna seperti ini, makna-makna yang agung. Ila istikhda'in lil makhlukina, kemudian menghinakan diri kepada makhluk, wa tadallala lahum, dan merendahkan diri sama, menghinakan diri kepada mereka, wangkisarin baina aidihim, kemudian merasa sangat butuh ya di hadapan makhluk. Ini enggak boleh seperti itu ya. Kita itu harus tawakal kepada Allah, jangan kepada makhluk. Orang kalau sakit itu, dokter sembuhkan saya dokter, ini tawakal kepada dokter, enggak boleh. Kasih obat, ini obatnya manjur enggak gitu. Emang obat ya obat, pokoknya tawakalnya kepada Allah, jangan kepada obat itu. Kemudian liyanala ba'da ma'aribihi, untuk meraih sebagian keinginannya, wa yuhassilu ba'da matami'ihi, dan menghasilkan sebagian ketamakannya, keinginannya. Ghairu mubalin, yang dia tidak peduli, bi kauni dzalika ala hisabi dinihi, bahwa itu atas hisab agamanya, maksudnya atas tanggungan agamanya, jadi mengorbankan agama. Kalau kamu pasrah kepada orang, agamamu berkurang, gitu maksudnya. Rugi kamu, berkurang agamamu, imanmu berkurang. Wa naili ridho rabbih, dan mengurangi apa? Peraihan ridho Rabbnya. Fayakhsaru kifayatallahi li auliyaihi, sehingga kamu rugi tidak meraih pencukupan Allah kepada wali-walinya. Wa man istaghala billahi, maka siapa yang sibuk dengan Allah, an nafsihi, daripada dirinya, kafahullah, Allah cukupi mu'natan nafsihi, Allah cukupi kebutuhan dirinya. Wa man istaghala billahi, dan siapa yang sibuk dengan Allah, anin nasi, daripada manusia, kafahullahu mu'natan nas, Allah juga cukupi dari beban manusia. Wa man istaghala bi nafsihi, dan siapa yang sibuk dengan dirinya sendiri, anillah, daripada Allah, wakalahullahu ila nafsihi, Allah serahkan kepada dirinya sendiri. Wa man istaghala bin nasi, dan siapa yang sibuk dengan manusia, anillahi, daripada Allah, wakalahullahu ilaihim, Allah serahkan dia kepada manusia. Begitu orang tawakal ya. Kalau kita meninggalkan Allah, kita diserahkan kepada diri kita sendiri. Rawa at-Tirmidzi fi jami'ihi, at-Tirmidzi meriwayatkan dalam jami'nya. Jadi Tirmidzi itu bukan kitab sunan sebenarnya, Sunan Tirmidzi, yang betul Jami' Tirmidzi.
Anna Muawiyah bahwa Muawiyah radhiyallahu anhu kataba ila ummil mu'minina, menulis kepada Aisyah radhiyallahu anha, aniktubi ilayya kitaban, tulislah untukku tulisan, tusini fihi, kamu beri wasiat kepadaku di dalamnya, wala tukthiri alayya, dan jangan banyak-banyak. Fakatabat Aisyah radhiyallahu anha, maka beliau menulis untuk Muawiyah, salamun alaika amma ba'du, salam sejahtera untukmu adapun selanjutnya. Jadi salam itu yang bagus gitu ya, nggak pakai alif lam aslinya. Kalau permulaan, kalau salam kedua itu pakai alif lam. Waalaikumsalam itu jawaban, itu kedua pakai alif lam. Tapi kalau yang pertama salamun alaikum tidak pakai alif lam. Fa inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, sungguh aku mendengar Rasulullah bersabda. Tuh lihat, wasiatnya apa? Sabda Rasul. Itu baru apa? Inti masalah langsung, enggak bertele-tele gitu. Kan mintanya singkat tadi. Apa wasiat Rasul? Manil tamasa ridha Allahi bisakhatin nasi, siapa yang mencari ridha Allah dengan resiko kemurkaan manusia. Lihat, enggak apa-apa dimurkai manusia, yang penting apa? Ridha Allah. Apa hasilnya? Kafahullahu mu'natan nasi, Allah cukupi beban manusia. Allah yang mencukupi, tenang saja. Wa manil tamasa ridhaan nasi, dan siapa yang mencari ridho manusia bisa khotilah dengan resiko dimurkai Allah, wakalahullahu ilan nas, Allah serahkan dia kepada manusia, Allah enggak peduli. Wassalamu alaika, dan salam sejahtera atasmu. Nah, yang kedua pakai alif lam kan? Yang pertama enggak pakai alif lam tadi, salamun alaika. Penutupannya pakai alif lam. Wa mimma yuhaqqiqu lil abdi, dan sebenarnya ini yang wassalamu alaika ini enggak cetak tebal ya. Ya ini perkataan Aisyah, bukan hadis Nabi. Hadis Nabi cuma sampai ilan nasi. Wa mimma yuhaqqiqu lil abdi salama, di antara yang merealisasikan bagi hamba keselamatan fi hadzal bab, dalam bab ini, Allah yaj'alad dunya mablagha ilmihi, yaitu agar jangan menjadikan dunia sebagai puncak ilmunya. Orang itu nggak bisa tawakal sempurna kalau dia ilmunya paling tinggi ilmu tentang dunia. Jadi jangan sampai ilmu tertinggi kita itu ilmu dunia, jangan sampai. Wa akbaru hammihi, kemudian puncak cita-citanya, jangan sampai dunia menjadi puncak cita-cita. Bahkan orang paling bahagia adalah orang yang paling tidak punya keinginan terhadap dunia, nggak punya target apapun dari dunia, hanya sekedar pengantar menuju akhirat, itu paling, itu yang paling bahagia. Wa fil hadis, di dalam hadis, man ja'alal humuma hamman wahidan, siapa yang menjadikan atau cita-cita, humum ini pikiran ya secara umum, pikiran, keinginan, hamman wahidan, hanya satu keinginan saja, hammal ma'ad, yaitu keinginan hari kebangkitan atau hari kembali akhirat, kafahullahu hammad dunyahu, Allah cukupi keinginan dunianya. Begitu. Kalau orang mikirin akhirat, dunia Allah cukupi. Wa man tasya'abat bihil humum, adapun orang yang bercabang padanya pikirannya, mikir akhirat, mikir dunia pun banyak ya. Perusahaan sana, perusahaan sini, pacar sana, pacar sini. Banyak pikirannya ya. Apa yang terjadi? Fi ahwali dunia, dalam segala urusan dunia, lam yubalillahu fi ayyi audiyatihi halak. Allah enggak peduli di lembah mana dia akan binasa. Jadi Allah cuekin, terserah dia akan binasa di mana. Begitu kalau orang mikirin banyak pikiran, fokus mikir akhirat, maka dunia antum dicukupi oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya juga dalam hadis lain Nabi bilang apa? Man asba minkum mu'minan, siapa yang memasuki waktu pagi di antara kalian mau iman atau aminan fi sirbihi, aman di hatinya, mu'afan fi jasadihi, dan sehat jasadnya, walahu qutu yaumihi, dan dia punya makanan untuk hari itu, faka'anna mahizat lahu dunya wa bihadafiriha, maka seakan-akan dikumpulkan baginya dunia dengan segala pernak-perniknya. Itu dunia itu begitu doang.
Antum aman di hati, sehat di badan, ada makanan. Itulah dunia. Apalagi yang antum butuhkan? Nggak ada. Kalau lebih dari itu berlebihan. Yang lebih dari itu sudah berlebihan. Dunia itu cukup itu. Kan itu yang mengantarkan ke akhirat, cuma itu doang. Sudah, dunia nggak usah berlebihan ya. Kemudian man hamma bi akhiratihi kafahullahu dunyahu. Ada yang lafaz begitu, saya lupa tadi. Mirip begitu. Ja'alallahu hinahu fi qalbihi wa jama'a syamlahu wa ya'tihi dunya wa hiya rahimah gitu. Jadi siapa yang akhirat menjadi cita-citanya ketika dia masuki waktu pagi, akhirat menjadi cita-citanya, maka apa? Allah kumpulkan baginya segala yang tercerai-berai dan kemudian dunia pun mendatanginya dan dia tunduk kepadanya. Begitu. Kalau orang mengejar akhirat, dunia akan ditundukkan kepadanya. Tapi sebaliknya, orang yang masuki waktu pagi mikirnya dunia doang, maka apa? Dibuat urusannya itu tercerai-berai. Kemudian kefakiran baina ainaihi. Dia merasa fakir terus, kurang terus. Dan dunia tidak datang kecuali apa? Makutibalahu, kecuali yang ditulis untuknya. Udah, enggak lebih. Kita mikir dunia sampai pusing, tetap aja miskin ya miskin gitu. Tapi orang yang enggak mikirin dunia, kalau Allah kasih kaya ya kaya. Itu indahnya orang yang cita-citanya akhirat. Maka jangan bercita-cita dunia ya. Cita-citalah akhirat. Itulah orang bahagia. Hadis riwayat Ibnu Majah. Kemudian rawa Ibnu Abi Syaibah dari Abi Aun qala kana ahlul khair, dulu orang baik idal taqau, kalau bertemu yusi ba'duhum ba'don bi thalath. Mereka berwasiat sebagian dengan yang lainnya dengan 3 perkara. Ini zaman dulu begitu ya, kata Abu Aun. Wa idza ghabu, kalau enggak ketemu, kata ba'duhum ila ba'din bi thalath, akan menulis sebagian kepada yang lain dengan 3 perkara. Ini wasiat mereka. Dan ini luar biasa. Antum bisa praktekkan itu. Jadi menulis SMS gitu ya, atau WA malah ya. Jadi mereka saling kirim WA begitu. Tapi dulu surat ya. 3 perkara itu apa? Man amila li akhiratihi, siapa yang beramal untuk akhiratnya, kafahullahu dunyahu, Allah cukupi baginya dunianya. Itu wasiat itu. Mereka biar ingat, jangan terlalu ngejar dunia. Pokoknya kejar akhirat, Allah cukupi dunianya. Kemudian apa? Wa man aslah ma bainahu wa bainallahi kafahullahu nas. Siapa yang memperbaiki hubungannya dengan Allah, Allah cukupi hubungan dia dengan manusia. Enggak bakal bermasalah ya, mudah insyaallah. Kemudian yang ketiga, wa man aslaha sariratahu aslahallahu ala niyatah. Siapa yang memperbaiki hatinya, Allah akan perbaiki zahirnya, alaniyah yang kelihatan. Jadi kalau antum ingin menjadi orang yang terbaik, perbaikilah hati. Zahir insyaallah mengikuti. Adab itu mengikuti akhlak. Akhlak itu mengikuti akidah. Kalau antum akidahnya baik, lurus, sahihah, insyaallah apa? Semuanya akan menjadi baik. Karena segala kebaikan itu kuncinya di mana? Di hati. Kalau hati baik, seluruhnya menjadi baik. Demikian, wallahu a'lam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.